Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Nur Fauzi Rahmawati dengan nomor NIM 1262052121119 dari kelas PGMI 5D dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Di video kali ini, saya akan membahas alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka IPS MISD. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses secara sistematis dan berkelanjutan terhadap hasil belajar untuk menentukan kualitas dan membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan, dan perbaikan suatu program. Untuk menerapkan sebuah evaluasi, maka dibutuhkan pula sebuah alat. Pembahasan yang kedua yaitu alat evaluasi. Alat evaluasi adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai suatu tujuan secara lebih efektif dan efisien. Banyak alat atau instrumen yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi, yaitu dalam bentuk tes dan non-tes. Alat evaluasi itu sendiri tidak terlepas dari tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar peserta didik, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis alat evaluasi. Yang pertama yaitu tes. Tes merupakan himpunan pernyataan yang harus dijawab, harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Tes dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik dalam menguasai pelajaran yang telah disampaikan. Alat evaluasi tes dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada tes tertulis, yaitu tes dalam bentuk soal yang harus diselesaikan oleh peserta didik secara tertulis. Yang kedua ada tes lisan, yaitu tes dalam bentuk soal yang proses pengerjaannya dilakukan secara lisan oleh pendidik dan peserta didik. Yang ketiga ada perbuatan, yaitu tugas dalam bentuk praktik atau kegiatan untuk mengukur keterampilan peserta didik. Alat evaluasi dalam bentuk tes tertulis terdiri dari bentuk objektif dan bentuk uraian. Bentuk objektif meliputi pilihan ganda, iseyan, benar salah, menjodohkan, dan jawaban singkat. Sedangkan bentuk uraian meliputi uraian terbatas dan uraian bebas. Yang kedua yaitu non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pekerjaan serta hal-hal yang berkenaan dengan domain afektif seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Alat evaluasi non-tes dapat dilakukan melalui yang pertama pengamatan atau observasi, yaitu alat evaluasi yang dilakukan oleh pendidik berdasarkan pengamatan terhadap perilaku peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, skala sikap, yaitu alat evaluasi yang digunakan untuk melihat sikap peserta didik melalui pengerjaan tugas tertulis dengan soal-soal yang lebih mengukur nalar atau pendapat peserta didik. Yang ketiga dengan angket, yaitu alat evaluasi yang penyajiannya berupa tugas-tugas yang dikerjakan secara tertulis. Yang keempat ada catatan harian, yaitu catatan berupa perilaku peserta didik secara individu. Yang kelima ada daftar cek, yaitu catatan yang berisi subjek dan aspek-aspek yang diamati dari peserta didik dalam tiap-tiap kejadian yang dianggap penting. Pembahasan yang terakhir yaitu petunjuk dalam menyusun alat evaluasi. Yang pertama, pendidik harus menetapkan terlebih dahulu kriteria apa yang akan dinilai. Yang kedua, pendidik harus menetapkan alat evaluasi yang benar-benar valid dan reliable, yang berarti taraf ketepatan dan kepantasan dengan aspek yang akan dinilai. Penilaian harus dilakukan secara objektif, yaitu menilai dengan apa adanya. Yang ketiga, hasil dari penilaian harus benar-benar diolah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Yang keempat, alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis yang artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan peserta didik dalam belajar dan pendidik dalam membelajarkan.
Kelemahan peserta didik dalam rangka untuk memperbaiki melalui kegiatan pembelajaran remedial. Sedangkan bagi pendidik, bisa digunakan sebagai bahan masukan sehingga dapat memilih strategi yang lebih baik dalam membelajarkan peserta didik. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.